Ini air yang saya ambil dari situ. Saya minum, Pak. Rasanya segar. Kali ini saya sedang berada di Candi Jolotundo atau Tirtaan Jolotundo. Ini bisa dilihat, ini adalah suasana hari ini di Candi Jolotundo. Dan setelah ini kita akan belajar bareng Pak Safi'i dari PPLH terkait dengan Jolotundo, sejarahnya dan lain hal tentang Jolotundo. Nah, mungkin sekilas bisa dilihat. Nah, itu adalah sumber air yang biasanya digunakan untuk minum. Dan di sana adalah untuk mandi laki-laki dan sana untuk perempuan, jadi tidak jadi satu. Oke, ini adalah sumber air alami dari lereng Penambangan yang airnya tidak habis-habis dan punya kualitas nomor 2 terbaik di dunia setelah air Zam-Zam. Jolotundo atau pemandian suci Jolotundo atau Candi Jolotundo. Ini candi yang ini bisa dikatakan candi, tapi candi ini luar biasa. Biasanya bentuknya candi kan bukan seperti ini hanya untuk peribadatan, tapi yang di sini multifungsi. Satu untuk beribadah, kedua untuk mandi. Ada kolam, ada 2 kolam kanan kiri, dan juga ada banyak pancuran. Itu mulai zaman Mataram kuno sampai sekarang airnya masih mengalir. Kenapa? Ya karena di atas ini ya, di Gunung Penanggungan adalah merupakan tandon air. Dan airnya berlimpah, nggak pernah surut. Musim kemarau pun masih tetap bisa keluar airnya. Terus candi ini dibangun kapan? Ini lama atau baru? Baru direnov, betul. Nah, kita bisa melihat ada prasasti. Bisa diamati yang sebelah kanan ya, nempel di dinding itu menunjukkan angka tahun. Ya, angka tahun. Sebelah kanan itu ya. Itu prasasti angka tahun yang bisa terbaca 899. Tahunnya tahun Saka, 899 Saka, atau 977 Masehi. Berarti sudah berapa tahun? 1000 tahun lebih ya. 977 sekarang 2022, 1000 tahun lebih ya. Terus prasasti yang di sebelah kiri itu juga ditulis dalam huruf Pallawa atau Jawa kuno. Bisa terbaca gempeng yang artinya ada yang mengatakan pemakaman, peleburan, pensucian. Itu artinya ya. Bahasanya pakai bahasa Sanskerta, cuman tulisannya pakai huruf Pallawa atau Jawa kuno. Dan di tengah-tengah itu pancuran itu ya, pernah ditemukan kotak yang dari batu keripik dan di dalamnya ditemukan abu, ada tulang-tulang, terus emas di dalam kotak. Sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Itu tulangnya siapa? Nanti saya lanjutkan. Terus di bawah ini, di pancuran sebelah kanan, itu ada prasasti yang bisa terbaca Udayana. Kita kecil ini. Oh itu loh. Oh iya. Ini itu loh Pak. Air mancur tapi yang ketiga. Oh iya. Ada prasasti gempeng. Iya Iqbal. Udayana Iqbal. Tulang juga abu, terus juga ada emas.
Abu ini abunya siapa, tulang ini tulang siapa. Otomatis pasti ada perabuan di situ. Kalau di situ ditulis juga Udayana, orang ahli sejarah mengkait-kaitkan dengan penemuan tersebut, kemungkinan tulang dan abu ini tulang belulangnya Prabu Udayana kalau dikaitkan dengan nama di situ ya, atau yang bangun Udayana. Ini kan sejarah kan masih perkiraan aja melalui prasasti yang ditemukan. Terus tempat ini, kolam ini ya, ada 2 kolam. Yang sebelah kanan itu peruntukannya untuk sekarang laki-laki dan sebelah kiri untuk perempuan. Dulu untuk raja dan permaisuri. Sebelum melakukan tapa brata, sebelum melakukan perjalanan naik ke atas, karena banyak sekali candi-candi di atas, itu para raja mulai zaman Mataram kuno sampai Majapahit biasanya melakukan ritual mandi deru atau bersuci di sini sampai akhirnya melanjutkan perjalanan ke atas candi-candi yang di atas. Candi ini spesial, multifungsi. Selain untuk beribadah juga untuk pensucian diri atau untuk mandi. Dan orang dulu luar biasa. Ini tahun 977. Ini perkirakan dibuatnya 977. Sudah 1000 tahun lalu. Orang sudah mengenal peradaban untuk membuat saluran air yang dari batu. Ini bagaimana caranya batu-batu ditemukan sini, dan juga untuk membuat saluran pipa itu dari batu. Bagaimana untuk melubangi ya? Bagaimana cara untuk melubangi? Dulu batu, bukan dari terakota. Tahu terakota ya? Bukan dari yang tanah liat, bukan yang dicetak. Bukan, ini dari batu. Dari batu terus disambung lagi sampai akhirnya jadilah pipa untuk disalurkan di mata air yang ada. Jadi Panjuran ini memang dulu seperti ini. Tapi tahun 1992 ini direhab. Jadi saya pertama kali di sini tahun 89, posisinya tidak seperti ini. Nah, ketika direhab bulan 2, ada sebagian yang nggak bisa disatukan lagi di sana. Akhirnya ditaruh sini. Ini yang original ini. Kalau misalnya bisa lengketkan ke sana, disatukan kembali, luar biasa. Kemungkinan ya satu untuk masalah keamanan dan juga rawan untuk rusak kembali, mungkin akhirnya nggak dipasang tapi model yang lain. Tapi kalau misalnya bisa terpasang, luar biasa, bagus, sangat artistik. Ini sebagian di tangan sini. Nah, ada sebagian batu-batu ini ya, batu andesit ini ya. Ini batu andesit. Ini juga banyak yang baru diganti. Yang lama ini, yang lama banyak yang di sini lama ini. Itu yang asli kuno. Terus yang baru kalian harus mengerti. Misalnya ada ditemukan kalian jalan-jalan ke candi manapun, kalau ada batu andesit seperti ini, terus ada ini baru, pasak ini baru. Oh gitu. Ada pasaknya. Jadi kalian bisa lihat ada pasaknya apa enggak. Nah, terus yang kalian pikirkan, peradaban dulu luar biasa. Peradaban dulu. Kita belum mengenal alat yang canggih. Sekarang mengenal alat-alat untuk bikin patung, bikin relief dengan alat-alat yang canggih. Tapi dulu hanya pakai bahkan dari batu atau dari logam. Nah,
tapi bisa menghasilkan ukiran-ukiran atau relief-relief yang luar biasa. Itu peradaban dulu luar biasa, nenek moyang kita ya. Nah, dan kalau melihat sejarah, candi ini ada kaitannya dengan tadi Udayana. Ada yang kalau sejarawan mengait-ngaitkan dengan prasasti yang ada, bahwa candi ini merupakan kado buat anaknya nanti. Anaknya yang akan lahir ini buat kado. Siapa yang lahir nantinya? Adalah Erlangga. Nah, ini ada sejarah yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas ini peninggalan zaman Medang Kamulan ya. Kalau kalian pernah belajar Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah, ya, ada dinasti apa di Jawa Tengah? Yang agama Buddha dan agama Hindu. Yang bangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu beda dinasti. Dinasti Sailendra yang membangun candi-candi Buddha karena alirannya adalah agama Buddha, termasuk Borobudur. Kalau candi Hindu seperti Prambanan, dari Siau itu dibangun zaman dinasti Sanjaya. Tahun 929 kerajaan Mataram kuno dipindah ke Jawa Timur. Kenapa? Dipindah ke Jawa Timur. Dan di Jawa Tengah sudah makmur ya. Alasannya ada yang mengatakan Merapi meletus, gempa bumi, bencana alam ya, di Jawa Tengah. Akhirnya kerajaan dipindah ke Jawa Timur. Oleh siapa yang pindah? Empu Sindok yang mempunyai istri namanya Dia Kebis. Dia Kebis ini masih beragama Buddha, yang Empu Sindok beragama Hindu. Untuk mendirikan kerajaan namanya Medang Kamulan. Kalau kerajaan Mataram kuno, ibu kotanya Mataram itu Medang. Dan sejarahnya mengatakan prasasti ditemukan bahwa ibu kota Mataram adalah Medang. Tapi ketika dipindah ke Jawa Timur, Mataram kuno ke Jawa Timur dipindah, tapi kerajaannya bernama Medang Kamulan. Nama ibu kota menjadi nama kerajaan Medang Kamulan. Ibu kotanya mana? Kotanya ada yang mengatakan Watugalo atau Tamlang. Tamlang itu di mana? Diperkirakan di Jombang, ada namanya Tembelang. Dari Kecamatan Tembelang di sana. Watugalo juga di Jombang. Ini kalau dikaitkan dengan sejarah, karena prasasti ini pernah ditemukan di Turan Malang yang isinya adalah menyatakan bahwa ibu kota Medang Kamulan adalah Tamlang. Ya, mungkin diperkirakan ibu kotanya ada di daerah Jombang, Tembelang, sekitar aliran Sungai Berantas. Karena kan nggak jauh dari yang ditemukan prasasti yang banyak ditemukan, prasastinya Empu Sindok zaman 929 itu prasasti tinggi-tinggi dari batu itu banyak ditemukan di sana yang menunjukkan angka tahun 929. Nah, dinasti yang baru setelah Sanjaya adalah dinasti Isyana yang dibangun oleh Empu Sindok. Isyana, dinasti Isyana. Sarasvati. Isyana siapa tadi? Sarasvati, penyanyi. Nah, dinasti Isyana. Tadi ada kita mengenal dinasti Sailendra sama Sanjaya. Ketika ke Jawa Timur membuat dinasti baru namanya Isyana. Jadi Empu Sindok menikah dengan Dia Kebis, mempunyai anak bernama Isyana Tunggawijaya, yang mana nantinya jadi ratu, ya, jadi pemimpin di Medang Kamulan. Setelah generasi kedua, setelah Empu Sindok ada Isyana Tunggawijaya. Terus selanjutnya ada lagi keturunan dari Isyana Tunggawijaya, ada Sri Makuta Wangsawardhana, keturunan ketiga ya, generasi ketiga.
Sri Makutha Wangsawadana mempunyai anak bernama Dharma Wangsa dan juga Mahendra Datta. Ada 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Pernah dengar Dharma Wangsa? Di mana? Nama jalan. Wangsa ya? Kalau Erlangga? Jalan. Universitas. Ya. Mahendra Datta? Mahendra Datta? Bali. Mahendra Datta Universitas di Bali. Kalau Narutama? Bukan Naruto. Universitas Narutama di Surabaya ya. Di Jalan Arif Rahman Hakim. Ya, di Tropo. Ada dengan Syahid Guna Dharma Wangsa yang di Manyar, sekitar Manyar. Nah, jadi setelah 4 generasi ya, generasinya Dharma Wangsa ya, yang akhirnya menjadi raja Dharma Wangsa ini. Bergelar ya Prabu Dharma Wangsa Teguh ya. Dan adiknya yang namanya Mahendra Datta menikah dengan Udayana. Berarti Udayana laki-laki, Prabu ya. Mahendra Datta itu perempuan ya. Mahendra Datta adiknya siapa? Mahendra Datta adiknya siapa? Dharma Wangsa, Prabu Dharma Wangsa ya. Nah dulu Udayana itu kok sampai ke sini Udayana di Bali ya. Kerajaan di Bali ada huru-hara yang akhirnya Udayana, Pangeran Udayana melarikan diri ke Jawa Timur dan ditampung oleh Dharma Wangsa Teguh. Sini Jombang kan jauh ya. Jombang jauh. Jombang sini jauh. Mbak kuda dulu mungkin ya. Jalan, Pak. Gunung Penanggungan ya. Gunung Penanggungan adalah dikenal dengan Gunung Pawitra. Gunung Pawitra atau Gunung Suci. Kalau kalian dengar Pawitra berarti Gunung Penanggungan. Dulu dikenal dengan Pawitra. Ya. Gunung Pawitra ini di lereng-lereng Gunung Pawitra banyak dibangun candi-candi Hindu. Kalau ditemukan oleh Belanda dulu sudah menemukan 80-an candi. 80 candi di lereng-lereng. Tadi saya jelaskan bahwa Gunung Penanggungan dikelilingi 4 bukit besar dan 4 bukit kecil. Ya. Jadi ada 8 bukit yang mengelilingi Gunung Penanggungan. Nah, di lereng-lereng gunung kecil tadi dan besar itu banyak dibangun candi-candi. Bisa banyak. Totalnya berapa, Pak? Ya. Totalnya berapa yang tercatat? Kalau zaman Belanda dulu penemuan sudah 80 candi. Ini yang ditemukan oleh Belanda. Tapi tahun 2015 ada penggalian atau penelitian yang dilakukan oleh Ubaya dan juga dari Dinas Purbakala Jawa Timur. Itu ketika ada kebakaran hutan otomatis kan kelihatan muncul candi-candi yang banyak kelihatan ya. Akhirnya banyak ditemukan. Jadi totalnya sama penemuan yang orang Belanda tadi total mencapai 200 situs lebih. Ini belum lagi yang belum terdeteksi. Karena saya pernah Jangan nanti saya perjalanan sombong. malam sama anak-anak kampung itu tersesat Besok. karena masih banyak gaib. Jalan yang mestinya ada tahu-tahu hilang. Jalan biasa dilewati itu hilang. Tahu-tahu ada jalan baru. Ketika dilewati lihat ke belakang sudah hilang lagi. Itu banyak gaib di Penanggungan. Dulu saya beberapa kali tahun 92 juga pernah jalan tanpa ini karena saya titipkan ke teman ini tas berbekalan. Saya tinggal pipis, tahu-tahu ada 2 jalan padahal 1. Terus saya bingung ini lewat yang mana, lewat yang kanan ternyata salah, tahu-tahu hilang. Itu jam 3 saya berangkat ya tersesat, saya sendirian
yang melewati mungkin banyak ular di luar Sewu ya. Terus tahu buka jadi hutan tanpa bekal apapun, tanpa minum, terus menanjak ini. Saya mikir pokoknya tujuan saya di atas gitu. Rangka-rangka nggak lewat jalan yang setapak. Kalau saya haus, cari-cari embun-embun dari daun-daunan itu. Karena nggak ada minuman, saya minum di bawah terus. Kalau sebelah dua. Nah ini banyak mistisnya di sana. Terus lagi ya, dilanjut setelah pernikahan Udayana sama Mahendra Tata ya. Udayana sama Mahendra Tata menikah. Akhirnya lahirlah Airlangga. Ternyata Airlangga itu keturunan orang Bali. Ayah handanya kan Prabu Udayana Raja Bali. Ibunya putri dari Kerajaan Medang. Lahirlah Airlangga. Airlangga sendiri mempunyai dua adik laki-laki, satu anak bungsu sama Marakata. Jadi 3 bersaudara. Wangi gak sih? anak bungsu dan Marakata Wangi banget ya. yang tinggal di Bali. Tapi ketika Airlangga beranjak dewasa, akhirnya Airlangga pergi ke rumah ibunya, ke rumah pamannya ya. Kerajaannya kan kerajaannya pamannya, Wangsa. Nah, itu akhirnya ketemu dia Sri Laksmi, anaknya Prabu Balawati. Masih nantinya akan menikah dengan pamannya. Tester dulu Pak, tester dulu. Supaya kerajaan ini tidak jatuh ke orang lain. Jadi Coba. Airlangga menikah dengan air. Prabu Balawati. Masih sepupu. Bukan ini ada tempatnya sendiri. Ini dia Sri Laksmi. Kayak es. Tahun 1017 ya. Ini ada Pralaya Medang 2016. Kenapa kok Pralaya Medang? Karena ketika ada pesta pernikahan, yang nikah adalah Airlangga menikah dengan anaknya Danawangsa Teguh yang bernama Dia Sri Laksmi. Nah, ketika ada pesta pernikahan, ada sekutu Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera, ya, Palembang, itu menyerang secara tiba-tiba ke Medang Kamulan. Di sana ada banyak pejabat-pejabat yang datang dari Bali, termasuk Ibunda Airlangga sendiri datang di pesta pernikahan Airlangga sama Dia Sri Laksmi. Termasuk di sana ada Prabu Danawangsa Teguh sama istrinya dan banyak pejabat-pejabat. Akhirnya diserang oleh kerajaan Wurawari, sekutunya Sriwijaya. Semua pada tewas, banyak tewas. Jadi istana dibakar. Jadi dikenang dengan Pralaya Medang. Dan ditulis di prasasti namanya Prasasti Kalkuta atau Prasasti Pujangan. Yang sekarang tidak berada di Indonesia tapi berada di India. Kita tidak bisa mengambilnya karena kendala regulasi. Kok bisa sampai ke sana? Zaman dulu masih pemerintahan Belanda, banyak temuan-temuan yang ada di negara kita diboyong ke Eropa, ke India, mana-mana. Belanda. Zaman Belanda dulu, zaman Raffles. Akhirnya ada prasasti yang mestinya berada di sini ditemukan di sana, di Kalkuta, Museum Kalkuta. Nah, dikenal dengan Prasasti Kalkuta atau Prasasti Pujangan. Isinya apa? Isinya menceritakan Medang, Pralaya Medang tadi, huru-hara yang ada di Medang Kamulan. Ada pesta pernikahan tapi ada serangan tiba-tiba yang mana banyak yang tewas, termasuk Prabu Danawangsa Teguh tewas, istrinya tewas, Ibunda Airlangga Mahendra Data tewas, tapi Prabu Udayana masih
hidup karena tidak ikut ke Jawa. Itu akhirnya yang bisa selamat adalah Erlangga sama istri yang baru dinikahinya dan melarikan diri ke hutan-hutan dibantu oleh yang namanya Narotama. Pengawal setianya bernama Narotama yang berasal dari Bali. Terlunta-lunta selama 3 tahun lamanya ya, karena kerajaan Medang Kamulan di bumi hanguskan istana, tapi tentaranya masih bercokol di Medang Kamulan, tentara Wurawari. Nah, pada akhirnya ketika Erlangga bertemu dengan Empu Kanwa di Gunung Wilis, akhirnya membentuk kekuatan baru, menceritakan ke orang-orang bahwa keturunan Medang masih hidup, Erlangga sama istrinya. Para Brahmana memberitahukan dan membuat kekuatan baru untuk menyerang balik tentara Wurawari yang bercokol di Medang. Akhirnya dimenangkan oleh Erlangga dan Erlangga dinobatkan menjadi raja baru, ya, menjadi raja di Medang Kamulan tanpa istana, karena istananya sudah nggak ada, sudah di bumi hanguskan. Ya. Tahun berapa? Tahun 1019 Erlangga dinobatkan menjadi raja dan kerajaannya bernama Medang Kahuripan. Pernah dengar? Kahuripan. Kahuripan di Sidoarjo ada ya. Medang Kahuripan. Stasiun Kahuripan. Medang Kahuripan. Ya, itu. Tapi kalau cerita sini bahwa tahun 977 itu di eranya Prabu Dharmawangsa. Jadi yang berkuasa waktu itu adalah Prabu Dharmawangsa dan mempunyai sahabat yang bernama Udayana. Kemungkinan Udayana membangun candi ini, ya, membangun candi ini dibantu oleh para seniman yang ada di Jawa Timur. Udayana. Jadi ini mungkin diperkirakan memang karya Udayana dibantu dengan seniman-seniman yang ada di Jawa. Akhirnya terbentuklah Candi Jolotundo atau prasasti pertitaan Jolotundo atau pemandian suci Jolotundo. Airnya luar biasa, bisa diminum langsung tanpa direbus. Ini jam-jamnya Indonesia ya di sini. Kalau kalian ke Mekah umroh minum air jam-jam bawa pulang, tapi kalau ini setelah diteliti, ya, karena timbul greget orang Belanda, katanya orang Jawa, "Mbio iki iso awet muda, iso menyembuhkan penyakit." Nah, akhirnya tanda tanya bagi orang Belanda, kenapa orang Jawa mengatakan seperti itu? Kok bisa awet muda, bisa menyembuhkan penyakit? Akhirnya diteliti airnya, ternyata kandungan mineralnya cukup tinggi. Ya. Jadi air ini dinyatakan air terbersih ranking 5 sedunia. Ya, bisa diminum langsung tanpa direbus. Mineralnya apa? Alkali dan oksigennya luar biasa. Jadi kalau kalian, nah, karena bisa minum, kalau bawa botol langsung diisi. Kalau kalian ngisi di sana, airnya seperti dari mana? Sudah minum tadi. Dingin dari kulkas pasti mengembun. Nah, sampai di sini ada pancurannya nggak sih Pak? Malam-malam tertentu ya, malam-malam tertentu, malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi atau malam Purnama, banyak orang berdatangan ke sini, terutama orang Hindu, orang Kejawen, orang yang mau ritual, dan juga pada malam 1 Suro ribuan orang datang ke sini untuk ritual. Kalau pas mau nyepi, ini khusus untuk orang Hindu, mau nyepi 1 minggu atau 2 minggu sebelum nyepi, mereka bersuci di sini atau melakukan melasti, upacara melasti. Bersuci sebelum melakukan hari raya nyepi. Biasanya orang Hindu yang ada di Jawa Timur, terutama di Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, itu biasanya ngumpul dibagi dua kelompok. Minggu ini misalnya di daerah mana 250 orang, terus
selanjutnya minggu berikutnya sisanya melakukan upacara melasti sebelumnya itu. Dan di di Suro ya, bulan Suro biasanya orang lokal di Dusun Beting, Dusun Celuliman ya, Desa Celuliman itu melakukan ruwat sumber. Jadi mereka berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa bahwa mereka masih diberikan air untuk minum, untuk aktivitas yang lain hasil dari sini. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang sekitar sini. Nah itu biasanya ruwat sumber. Mereka mengumpulkan 32 sumber mata air yang ada di lereng-lereng Penanggungan, sumber mata air suci dijadikan satu dengan sumber Jolotundo. Nah, ini ada ritual khusus. Ini Pak Alif yang pernah datang ke sini. Jadi biasanya di bulan Suro, ya, bulan Suro, dan biasanya pasaran tertentu. Dan biasanya kalau di sini ada banyak selain ritual, ada seni-seni tradisional yang sampai malam hari, ada bandengan, ada penca, ada lain-lain, ada wayang juga. Itu cerita tentang Candi Jolotundo. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita ceritakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu di Indonesia cuma pasang-pasang apa tak ditambahkan sedikit? Ya seperti ini, dikasih pasak itu ya. Sayangnya nggak pakai semen itu, ada pasak-pasak. Jadi tetap tanpa semen. Ya. Ini dulu modelnya juga gini. Ya. Modelnya juga gini atau lebih tinggi atau gimana? Modelnya seperti ini, cuman dulu seperti itu di kolamnya itu. Tapi sekarang kan nggak nempel ke sana. Kalau misalnya masih bisa nempel, bagus, artistik sekali. Itu yang lama itu. Itu yang lama. Walah, aku tadi pagi ya, makanya ambune kok dibuka. Terus ini kalau kalian mau ke sana harus pakai lepas alas kaki. Karena kita menghormati agama lain, terutama agama Hindu. Terus nggak boleh berisik. Kalau mau sekitar ambil air minum kanan kiri ya, bisa diisi airnya. Yang botolnya bisa diisi. Ya. Dari sumber. Sawaju. Ngombe. Apa gini? Awak dhewe iki. Tambah ono sih. Gimana iki? Arek tambah ono lho gawe ngombe. Bisa. Tapi airnya bikin awet muda. Makanya saya dijemuk ke situ. Ya airnya.